Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi akhbarana bil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-aidu syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa sarik wa majid ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladzi arsalana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina muti'ina al-mu'tamidina bi syari'ati haqqal i'timad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah, ittaqullaha ta'ala haitsu kuntum haqqa tuqatih waf'alul khaira watrukus syarra wal 'inad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Isa ibnu Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, terutama nikmatul iman, Islam, juga nikmat ihsan serta nikmat ilmu yang bermanfaat dan nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya secara istiqomah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tanggal 1 Syawal tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 2022 Masehi, seluruh umat Islam di seantero dunia, seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, seluruh umat Islam di berbagai tempat, mereka secara serentak mengagungkan Allah yang Maha Agung, memahabesarkan Allah yang Maha Besar, mengumandangkan takbir, memuji kepada Allah yang Maha Terpuji. Maka jikalau kita memperbanyak pujian kepada Allah yang Maha Terpuji, insya Allah Allah akan memuji kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mulia dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling agung diagungkan oleh Allah, manusia yang paling bagus akhlak budi pekertinya, yang patut kita contoh untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah he is the person in the world. Beliau adalah manusia besar di alam dunia, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu setelah kita menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh lamanya.
dan melaksanakan tarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh lamanya. Yang kesemuanya itu kita lakukan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min junubihi ka yauma waladatu ummuhu." Maka barang siapa orang yang beriman menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh 30 hari dan di malam harinya melaksanakan sholat sunat tarawih 30 malam, 1 malam pun kurang, maka orang tersebut akan keluar dari seluruh dosa-dosanya sehingga keadaannya bagaikan suatu hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya, yakni keadaannya bersih tanpa dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam sebuah kitab, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala annahu qala, bahwasanya ia telah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'adal mimbar wa qala amin salasa marrat." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika beliau naik mimbar, ketika beliau akan menyampaikan khutbah dan khutbah Idul Fitri, seraya beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kata beliau, amin, amin, amin. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka lalu sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, setelah Rasulullah selesai menyampaikan khutbahnya, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz, "Fama hikmatuhu ya Rasulullah?" Apa hikmahnya engkau tadi mengucapkan amin 3 kali ketika engkau akan naik mimbar? Kemudian beliau menjawab, "Atani Jibrailu alaihi salam wa qala ya Muhammad, man adraka sahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yukbar lahu dakhalan nar." Faqultu amin. Wa qala man adraka abawahi ahadahuma walam yabirrahuma famata dakhalan nar. Faqultu amin. Wa qala man dzukira inda husmuka walam yusalli alaika dakhalan nar. Faqultu amin. Amin, amin, amin diucapkan 3 kali. Karena pada waktu itu ketika aku hendak naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, malaikat Jibril datang kepadaku seraya mengatakan, "Hai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan," artinya orang tersebut dikasih kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, walam yasum illa akhirih, akan tetapi orang tersebut tidak berpuasa sampai akhirnya Ramadan berakhir meninggalkannya, walam yukbar lahu, dan ia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah, kata malaikat Jibril, dakhalan nar, niscaya ia akan masuk ke dalam kobaran api neraka. Kemudian aku, kata Rasulullah, mengamininya dengan ucapan amin. Jadi yang berkata malaikat Jibril, yang mengamini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua, ayah kandung dan ibu kandung, atau salah satu dari keduanya masih hidup, akan tetapi ia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian ajal kematian datang merenggut nyawanya, kata malaikat Jibril, dakhalan nar, orang itu pasti akan masuk neraka. Kemudian aku mengamininya dengan ucapan amin, kata beliau. Yang ketiga, barang siapa yang disebutkan di dekatnya nama engkau Muhammad, akan tetapi ia tidak bersolawat kepadamu,
maka niscaya ia akan masuk neraka. Kemudian aku mengucapkan amin. Berdasarkan keterangan hadis ini, bahwa ada 3 golongan yang di akhirat nanti pasti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun orang tersebut ahli ibadah, ahli sholat, tiap malam tahajud sampai jidatnya hitam, tiap malam sholat, tiap malam tahajud sampai tarana dekok, tiap hari puasa, baca Quran tiap hari, berzikir tiap hari, luar biasa ibadahnya, hebat orang tersebut. Akan tetapi apabila orang tersebut masuk ke dalam salah satu dari 3 golongan tadi, maka kata malaikat Jibril pastinya akan masuk neraka, pasti akan dibakar di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Yang pertama yaitu orang Islam yang mengaku beragama Islam, ketika bulan suci Ramadan datang tapi dia hari-hari baik, tidak mau menjalankan kewajiban puasa dengan alasan lapar. Ngapain puasa, lapar, haus, mendingan makan minum di siang hari, ngapain nyiksa-nyiksa diri. Orang yang seperti ini maka kelak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia meninggalkan kewajiban puasa Ramadan di bulan suci Ramadan, kemudian bulan Ramadan berakhir meninggalkan dirinya dan orang tersebut belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan masuk neraka. Kenapa? Karena antara ibadah puasa Ramadan dengan keimanan kita itu memiliki hubungan yang sangat erat. Mari kita lihat. Kita tahu puasa Ramadan berada dalam rukun Islam. Rukun Islam yang keempat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan puasa Ramadan kepada orang-orang Islam, justru yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, hei orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan hei orang-orang Islam. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Kenapa dalam ayat ini yang dipanggil orang-orang beriman, padahal puasa Ramadan berada dalam rukun Islam, tapi Allah tidak memanggil hei orang-orang Islam? Itu artinya antara iman yang ada di dalam hati kita dengan puasa Ramadan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang kedua, itu artinya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah sajalah yang akan mampu melaksanakan puasa Ramadan. Sementara mereka di luar sana, banyak orang-orang Islam yang tidak berpuasa Ramadan, itu menunjukkan bahwa imannya sudah kokoh, imannya sudah rusak, bahkan tidak menutup kemungkinan sudah hilang imannya dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, puasa Ramadan, sholat fardu 5 waktu, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini merupakan 3 perkara yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh diabaikan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh disepelekan, sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Sebab Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Nurul Islam wa qa'iduddin salasun, faman taraka wahidatan min hunna bahwa biha kafir." Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa salatul maktubah wa shaumur Ramadan. Artinya, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang paling fundamental, yang tidak boleh diremehkan ada 3 perkara. Apabila kita meninggalkan satu dari 3 perkara tersebut, bahwa pihak kafir, kata Rasulullah, maka dengan sebab dia meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut, niscaya dia akan mati dalam keadaan kafir, yakni ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir kali, ketika sedang dalam keadaan sakarat, dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak membawa Islam. Na'udzubillah min dzalik. 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilepaskan sampai kita mati. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka setiap orang Islam sehari semalam
kali, yaitu di dalam sholat 5 waktu, pada tahiyat awal dan pada waktu tahiyat akhir. Sholat subuh tahiyatnya sekali, sholat zuhur tahiyatnya 2 kali, sholat asar tahiyatnya 2 kali, sholat maghrib tahiyatnya 2 kali, sholat isya tahiyatnya 2 kali. Maka jumlah seluruhnya, jumlah tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat 5 waktu sebanyak 9 kali. Dan pada tiap-tiap kita melakukan tahiyat awal, terlebih-lebih tahiyat akhir yang hukumnya rukun sholat, itu wajib kita membaca 2 kalimat syahadat. Apabila kita sholat, akan tetapi di dalam sholat kita tidak membaca 2 kalimat syahadat, sebanyak apapun kita melakukan sholat, sholat kita tidak sah menurut hukum agama. Dan orang yang melakukan sholat oleh hukum dinilai tidak sah, samalah artinya ia belum mengerjakan sholat. Itu yang pertama, syahadat. Kemudian yang kedua, wassalatul maktubah, sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat 5 waktu itu adalah merupakan tiang agama. Maka barang siapa orang Islam yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, sungguh ia benar-benar telah mendirikan agamanya, telah memperkuat agamanya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berani meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, termasuk kewajiban sholat Jumat di dalamnya, maka berarti dia telah berani meruntuhkan agamanya, berarti dia telah berani merusak keislamannya bagi dirinya sendiri. Jika orang yang melalaikan sholat 5 waktu, maka tidak mendapatkan jaminan Islamnya akan dijaga oleh Allah. Allah tidak akan pernah menjaga, Allah tidak akan pernah memelihara keislaman seseorang kalau orang Islam tersebut melalaikan kewajiban sholat. Shollu qabla an tusollu. Maka oleh karena itu, sholatlah kita sebelum kita disolatkan. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum akhirnya nanti pasti kalian suatu saat akan disolatkan di depan imam. Kapan? Manakala kita sudah menjadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Ini menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Kalau kita meninggalkannya dengan sengaja, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tanpa adanya ujur syar'i, maka dia dosa besar kepada Allah. Satu hari ketika kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dengan disengaja karena memperturutkan hawa nafsu, tidak beriman kepada Allah, maka kelak kita nanti di akhirat akan dibakar oleh Allah di dalam kobaran api neraka selama 500 tahun lamanya. Kita dibakar di neraka gara-gara meninggalkan kewajiban puasa Ramadan 1 hari. Maka bagi mereka yang kemarin puasanya bolong, bocor, batal, wajib dikodok. Kalau tidak dikodok berarti dia pasti punya hutang kepada Allah dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri, walaupun hari ini bertakbir sampai nangis keluar air mata, belum diampuni dosanya kalau puasa Ramadannya belum dikodok. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada manusia hidup di alam dunia, ibadahnya hebat, ibadahnya rajin, tiap malam tahajud, tiap hari puasa, tiap hari baca Quran, berzikir setiap selesai sholat waktu. Bahkan dermawan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tiap tahun pergi haji menunaikan rukun Islam yang kelima. Akan tetapi orang tersebut ketika sudah berada di hari kiamat pada masa, orang tersebut tidak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak sudi mengakui dia sebagai umatnya, dan orang tersebut celaka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Bahkan ketika orang tersebut mendekati Nabi Muhammad yang berada sebelum Sirat, jembatan gawat darurat yang ada di akhirat menuju ke surga, yang di bawahnya api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, barang siapa yang tergelincir kakinya jatuh ke dalam kobaran api neraka tersebut. Ketika orang tersebut mendekati telaga Nabi di hari kiamat, diusir oleh para malaikat. Malaikat mengatakan kepada mereka, kalian pergi, kalian bukan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak sudi mengakui kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa sampai begitu? Padahal ketika di dunia tiap malam tahajud, tiap hari puasa, baca Quran tiap hari, rajin ibadahnya luar biasa. Tapi kenapa begitu di hari kiamat di padang mahsyar tidak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu oleh karena dia melakukan 4 perkara.
Jadi artinya ada 4 golongan yang di hari kiamat tidak akan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad dan tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau di hari kiamat, sehebat apapun kita beribadah di dunia, tapi di hari kiamat tidak mendapatkan syafaat Rasul, pasti kita celaka, pasti kita celaka. Sholat kita jelek, subuh banyak kesiangan, sholat kita jelek, gak khusyuk, lagi sholat ingat janda sebelah, lagi sholat ingat utang, sholat kita jelek. Apakah pantas dengan sholat kita bisa masuk surga? Tapi yang kita harapkan di hari kiamat adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah. Maka beruntunglah orang kalau di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Jadi 4 golongan tersebut yang tidak akan diakui menjadi umat Nabi Muhammad tidak sudi mengakui dirinya sebagai umatnya, dan diharapkan mendapatkan syafaat Nabi, dan diharapkan untuk mendekati telaga Nabi di hari kiamat. 4 golongan tersebut sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umaro faman dahola alaihim fasaddaqa bi kadhibihim wa a'anahum ala julmihim." Kemudian wa a'anahum ala julmihim. Kemudian kata Nabi, "Falaisa minni walastu minhu walaisa biwaridi alayal haud." Artinya begini, kata Nabi dalam hadis ini, dengarkanlah oleh kalian. Apakah kalian pernah mendengar bahwasanya setelah aku meninggal dunia nanti, kata beliau, setelah aku wafat nanti, sepeninggalku nanti di akhir zaman akan banyak bermunculan para penguasa, para pemimpin, para umarok yang dalam tanda kutip jolim kepada rakyatnya, jolim kepada para ulama, jolim kepada para habaib, jolim kepada orang-orang yang istiqomah menegakkan kebenaran di muka bumi, sehingga yang salah aman, yang berbuat benar malah justru dipenjara. Naudzubillah min. Ini akan muncul di akhir zaman seperti sepeninggalku, kata Nabi. Setelah aku wafat akan muncul banyak para penguasa, banyak para pemimpin yang jolim. Kata Nabi, "Paman dahola alaihim fasaddaqa bi kadhibihim wa a'anahum ala julmihim falaisa minni wa lastu minhu wa laisa biwajhi alayal haud." Maka barang siapa yang bergabung dengan para pemimpin yang jolim, barang siapa yang berteman akrab dengan para pemimpin yang jolim, barang siapa yang bekerja sama dengan para pemimpin yang zalim, dan barang siapa yang membenarkan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh para penguasa zalim, dan barang siapa yang mendukung kezaliman yang dilakukan oleh mereka, kata Nabi, "Falaisa minni," kata Rasulullah, maka dia bukan dari golongan umatku. "Walastu minhu," dan aku, kata Nabi, bukan dari golongannya. Artinya aku nggak sudi mengakui dirinya sebagai umatku. Dia haram mendapatkan syafaatku di hari kiamat, dan dia dilarang di hari kiamat mendekati telagaku. Jadi nanti sebelum umat manusia melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, di mana jembatan tersebut menuju ke surga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala. Kalau kita jatuh, maka jatuhnya ke neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Naudzubillah. Nah, sebelum sirat itu ada telaga Rasulullah. Telaga tersebut airnya bersumber dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Karena Nabi Muhammad oleh Allah dikasih telaga Al-Kautsar di surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat pertama, "Inna a'toina kal-kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu Muhammad Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Nah, telaga tersebut yang ada pada Masar itu airnya bersumber mengalir dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Airnya itu sangat manis, lebih manis daripada madu, sangat putih, lebih putih daripada warna air susu, sangat harum baunya, lebih harum daripada kasturi, sangat lembut, lebih lembut daripada buih di lautan, dan sangat segar, lebih segar daripada salju. Barang siapa paman sariba minhu kaksan la yajma'u ba'dahu abada, maka barang siapa yang dipersilakan minum satu gelas dari telaga tersebut, maka dia untuk selamanya tidak akan pernah merasa haus lagi, tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Siapakah yang akan meminum telaga tersebut? Yaitu umat Nabi Muhammad yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, patuh tunduk menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 kelompok yang di hari kiamat tidak akan diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Muhammad dan diharapkan mendekati telaga Nabi Muhammad. Yang pertama, para pemimpin yang zalim. Setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, kata Nabi. Dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Kalau kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, maka kita khawatir nanti enggak diakui dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh perbuatan zalim yang kita lakukan setelah puasa Ramadan full 1 bulan kita laksanakan, menahan lapar, haus di siang hari, dari mulai subuh sampai maghrib kita kuat, kemudian kita tarawih, tadarus dan sebagainya, luar biasa. Tapi begitu lebaran kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dengan cara melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bermabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, atau main perempuan, atau nonton tontonan yang dilarang oleh agama. Itu artinya setelah kita bersih, diampuni dosa kita, kemudian kita berbuat zalim, artinya kita mengotori diri kita kembali dengan perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Semoga puasa Ramadan yang kita jalankan itu menjadi pendidikan yang berharga buat kita untuk selamanya kita meninggalkan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Apapun yang Allah perintahkan, laksanakanlah, dan apapun yang Allah larang, tinggalkanlah. Tiadalah semata-mata Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, melainkan manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah memerintahkan kita beribadah itu bukan untuk Allah. Satu dunia manusia nggak ibadah, Allah tetap mulia, Allah tetap agung. Namun yang rugi nanti kita di akhirat. Satu dunia orang nggak sholat, Allah tetap mulia, Allah tetap beragung, Allah tetap Tuhan semesta alam. Namun kita nanti yang celaka di akhirat. Dan apapun yang dilarang oleh Allah, pasti itu madorotnya akan kembali kepada kita apabila kita melanggar larangan Allah. Maka laksanakanlah perintah Allah, jauhilah larangan Allah, supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang nantinya di alam akhirat oleh Allah disediakan surga, dijanjikan surga, wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kami menciptakan surga beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya, itu kami sediakan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Kemudian dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap kita memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk bekal nanti di alam kubur. Karena cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita semuanya pasti akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita hanya manusia yang dihidupkan oleh Allah di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Kita enggak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Maka hendaklah kalian memperhatikan apa yang sudah kalian lakukan untuk bekal di alam kubur, di alam mahsyar, di hari kiamat, dan di alam akhirat. Sudahkah kalian mempunyai bekal yang cukup untuk kepulangan kalian ke alam akhirat atau belum? Tanyakan kepada diri sendiri. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, komitmen konsisten untuk tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dalam situasi kondisi apapun tetap kita istiqomah menjalankan perintah Allah. Wattaqullah inna
innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha waspada, Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu lakukan, baik atau buruk yang kamu lakukan. Kamu melakukannya di tempat ramai atau di tempat sepi, itu semuanya dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan itu semuanya pasti akan dibalas oleh Allah di alam akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar jarah, pasti dia akan melihat balasannya di akhirat, yaitu di dalam surga. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat dosa, melanggar larangan Allah walaupun sebesar jarah, pasti dia pun akan melihat balasannya berupa siksa, yaitu di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan pendidikan puasa Ramadan yang kita jalankan, kita menjadi manusia-manusia yang diharapkan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan kita puasa Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kita akan dijadikan ashabul jannah, penghuni surga. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.